Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini masih materi sub 71, jadi ini masuk ke materi pekan kedua. Nah, di sebelumnya kita punya definisi integral Riemann. Itu seperti ini ya. Jadi suatu fungsi terintegral Riemann jika ada bilangan L, sehingga untuk setiap epsilon ada delta epsilon. Delta epsilon ini adalah bilangan yang lebih besar dari norm partisinya, sehingga jumlah Riemann dengan partisinya terhadap nilai perkiraannya ini jaraknya kurang dari epsilon. Nah, dengan definisi seperti ini, nah ya, dengan definisi di atas kita harus menebak nilai L-nya yang ini. Kemudian kita harus bisa memilih ini delta epsilon, sehingga ya kita punya nilai integral Riemann-nya. Nah, untuk menentukan ini L biasanya dilakukan dengan menghitung jumlah Riemann-nya dan menebak nilai L seharusnya. Dan untuk menentukan ini delta epsilon ini juga cukup sulit ya. Tapi ini langkah ini akan kita coba ya, langkah-langkah ini akan kita coba di contoh berikut. Sebenarnya di materi sebelumnya ini sudah pernah dibahas ya, di contoh yang fungsi konstan. Nah, kita coba dengan contoh fungsi yang lain. Sebelumnya ini ada tugas ini ya, nomor 1 dan 2 untuk menghitung norm dari partisi dan jumlah Riemann. Nah, kita coba untuk yang nomor 1 ini dengan partisinya ini ya 0. Jadi kita coba tandai partisinya. Partisinya di 0. Kemudian setengah, kemudian 2,5, 3,5, dan 4 ya. Jadi ini adalah x0-nya, x1, x2, x3, dan x4. Nah, untuk menghitung norm itu adalah nilai maksimum dari panjang subintervalnya. Jadi kita hitung ya, x1 min x0 itu adalah 0,5 min 0, ini sama dengan 0,5. Kemudian x2 min x1 itu adalah 2,5 min 0,5, 2. Kemudian x3 min x2 adalah 3,5 min 2,5 sama dengan 1. Kemudian x4 min x3 yaitu 4 min 3,5 sama dengan 0,5. Nah, norm dari partisi ini P4 ini sama dengan maksimum dari xi min 1. Nah, karena ini partisinya cuma ada 4, jadi ini ya i-nya dari 1 sampai 4. Atau ini adalah nilai maksimum dari x1 min x0, x2 min x1, x3 min x2, dan x4 min x3 ya. Kita lihat, atau di sini maksimumnya tadi kita udah hitung, x1 min x0 itu adalah 0,5, kemudian yang kedua itu adalah 2, x3 min x2 itu adalah 1, x4 min x3 itu adalah 0,5, dan kita peroleh nilai maksimumnya adalah 2 ya. Jadi norm
P4, partisi keempat itu adalah 2. Nah, kita lanjutkan dengan contoh nih, kita menjawab ini ya, yang nomor 2. Nah, di ini yang nomor 2, di nomor 2 ini kita akan hitung jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan tagnya. Ini kita perbaiki ya. Ini P4, jadi kita ambil partisi yang keempat sesuai di ini contoh 1 dengan tagnya atau tandanya itu di bagian kiri subintervalnya. Nah, maka ini ya kita peroleh seperti ini. Ini adalah kurva dari fx sama dengan x kuadrat. Kemudian karena kita ambil tagnya di kiri, di bagian kirinya di sini, jadi kita akan menghitung ini persegi-persegi ini ya, jumlah Riemann itu. Ya, jadi yang kita hitung, nah ini persegi ini, kemudian ya, jadi S F, P4 ini adalah 1 sampai N FTI XI min 1. Nah, karena ini partisinya 4, berarti ini N-nya sampai 4. Atau ini sama dengan ya. Terus di soal ini tagnya atau tandanya itu adalah bagian kiri interval. Tadi berarti di sini ya, bagian kirinya. Yakni di ini. Ini adalah T1-nya, kemudian ini adalah T2, ini T3-nya, kemudian di sini T4. Dan nilai titik-titik ini, ya ini koordinat ini adalah FTI-nya. Jadi kita punya persegi-persegi ini, luasan persegi yang akan kita hitung untuk jumlah Riemann. Nah, jadi kita peroleh ini adalah Fx0 di x1 min x0 ditambah Fx1 x2 min x1, kemudian Fx2 x3 min x2 dan Fx3 dikali x4 min x3. Jadi ini sama dengan Fx0-nya itu adalah 0. Tadi ini udah kita hitung, ini jaraknya adalah 0,5. Kemudian Fx1 atau F di setengah, ini udah ada nilainya ya. Ini adalah 0,25 dikali 2. Kemudian Fx2-nya, x2-nya di sini 2,5 dengan Fx2-nya itu adalah 6,25. Jadi kita peroleh ini adalah 6,25 dikali 1 ditambah ini Fx3 di sini, ini adalah 12,25. Kemudian jarak partisinya itu adalah 0,5. Nah, ini jadi 0 ditambah 0,5 ditambah 6,25 ditambah 6,125. Jadi ini sama dengan 12,875 ya. Nah, ini adalah jumlah Riemann-nya.
Terus kalau tadi kita ingat ke definisi, ya definisi integral Riemann, ini ya, ini berarti yang kita perlukan itu adalah 1 menebak L-nya, kemudian 2 menebak delta epsilonnya. Nah, untuk contoh yang kita kerjakan di sini, L-nya kalau kita hitung secara ini ya, di kalkulus, ini kita punya 0 sampai 3 dari X kuadrat, itu adalah 64/3 atau 21,33. Nah, kita lihat di sini, ini jaraknya ya atau selisihnya cukup jauh ya. Ya, jaraknya ini adalah 8,453 atau ini kita sebut epsilonnya ya. Kemudian tadi di contoh 1 kita lihat ini nomnya, nom dari P4-nya itu adalah 2. Atau ini bilangan yang lebih kecil dari delta epsilonnya. Nah, untuk contoh ini kita punya epsilonnya di atas 8,453, kemudian dengan deltanya itu adalah ya di sekitaran 2 ini bilangan-bilangan yang cukup besar. Sedangkan untuk fungsi terintegral Riemann, epsilonnya harus berlaku untuk setiap epsilon. Biasanya kita ambil epsilonnya yang menuju 0. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai epsilon yang sangat kecil? Ya, berarti partisinya ini harus kita perhalus sehingga nanti kita punya delta epsilonnya juga ini menuju ke 0 atau bilangan yang sangat kecil. Nah, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh berikutnya, misalkan kita punya fungsi G, nilainya 2 pada interval 0 sampai 1, kemudian nilainya 3 pada interval 1 sampai 3. Nah, kalau kita gunakan integral Riemann, dengan definisi integral Riemann, yang harus kita lakukan itu adalah menentukan nilai L-nya berapa, kemudian menentukan nilai delta yang bergantung pada epsilon, sehingga nanti kita peroleh sini jumlah Riemann terhadap L atau nilai perkiraannya selalu kurang dari epsilon yang kita pilih. Nah, di sini ini ilustrasinya, karena integral itu adalah luas di bawah kurva, jadi kita lihat di sini pada fungsi tangga ini akan membentuk dua persegi. Jadi luas yang pertama ya kita anggap L itu adalah L1 tambah L2. Ini persegi yang pertama itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini 2, lebarnya 1, jadi luasnya 2. Kemudian L2, ini panjangnya 3, lebarnya 2, jadi luasnya 6. Jadi luas keseluruhannya itu adalah 8. Ya. Nah, kita lihat ini perkiraan L-nya. L-nya adalah 8. Kemudian selanjutnya sudah diketahui ini berapa. Nah, untuk menentukan itu berarti kita yang pertama kita pilih partisi dari 0,3 dengan partisi yang bertanda ini adalah gabungan dari P1, P1-nya untuk interval
0 sampai 1 dan P2-nya untuk interval 1 sampai 3. Ya. P1 ini adalah partisi bertanda pada interval 01 dan P2 dot ini adalah partisi bertanda pada interval 1 sampai 3. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita lihat P1 ini adalah dimana fungsi G-nya ini bernilai 2. Dan yang P2 partisi 2 itu adalah interval di mana kondisi G-nya bernilai 3. Nah, jadi dari ini, jadi kita peroleh jumlah Riemannnya, perkiraan jumlah Riemannnya, jadi SG. Ini adalah penjumlahan. Nah, ini jumlah Riemann di partisi P1 dan jumlah Riemann di partisi P2. Nah, kita perhatikan yang pertama, ya kita misalkan, sebelum ini P1 ini adalah gabungan dari atau ya ini merupakan himpunan X I min 1 sampai XI dengan tandanya, ya, dan I-nya dari 1 sampai N, kemudian dengan gabungannya, gabungan XI min 1 sampai XI, ini kita misalkan sama dengan P1. Nah, ya, kemudian kita misalkan ada U ini adalah ya ada di interval 0 sampai 1 min delta. Jadi U adalah penanda atau tag pada subinterval. Ya, jadi karena U itu adalah penanda, maka U ini akan ada di ini XI untuk suatu I di ya 1 sampai N. Kemudian karena P dot ini merupakan partisi yang bertanda dari interval G, kemudian ini normnya kurang dari delta, maka P1 begitu juga P2 ya. Ini normnya kurang dari delta. Ya. Kemudian perhatikan
Nah, tadi kita ketahui kalau norm dari P1 adalah kurang dari delta. Ya, ini adalah interval untuk partisi P1. Kemudian kalaupun misalnya kita punya penanda, sebelum sampai ke tandanya, ini tadi sudah dituliskan juga ya, P1 itu adalah gabungan ya semua ini I-1 XI sub-sub intervalnya dengan tandanya nih untuk I-nya dari 1 sampai N. Nah, khusus untuk I-nya sama dengan N, nanti kita misalkan TI-nya sama dengan U. Ya. Nah, gabungan dari ini XI min 1 sampai XI itu kita misalkan sama dengan U1. Nah, kemudian kalaupun misalnya di sini ada tanda, misalnya di sini adalah T ke N, ini kita misalkan U, ini paling mungkin jaraknya itu sejauh delta, karena ini ya, karena norm dari karena norm ini ya, jadi jaraknya kalau misalnya kita ambil di sini batas paling kiri dari subinterval terakhir ya di sejauh delta ini, sejauh norm dari P1 dot ini. Nah, balik lagi ke ini, gabungan dari sub-sub interval, kita misalkan U1, kemudian kalau kita punya penandanya, jadi U1 ini akan kurang, ya, atau U1 ini akan memuat himpunan 0 sampai 1 min delta, ya kita lihat di interval, di ilustrasi ini ya, ini sampai 0,1 plus delta. Ya, ilustrasinya di sini. Jadi ini interval gabungan dari subinterval P1 dot, ini adalah 0,1, kemudian himpunan 0 sampai 1 min delta atau kemungkinan adanya penanda itu paling kecil ada di 0 sampai 1 plus delta. Kemudian untuk 0 sampai 1 plus deltanya ya misalkan di sini ya, ini delta itu kalau misalnya ya TI-nya kan, TI itu harus termuat di TI min delta sampai TI plus delta. Nah, kalau ini digabungkan, maka kita punya paling kanan itu di kondisi yang hijau ini, ya. Kira-kira begitu. Kemudian ya kita misalkan ya penanda tadi ya, ini ada di 0 sampai 1 min delta, maka U ini akan termuat di salah satu subinterval partisi P1. Ya. Terus karena norm dari P1 ini kurang dari delta, ya, sehingga XI min 1 dikurang XI maksudnya XI dikurang XI min 1 ini kurang dari delta,
atau kita akan punya ini XI nya kan bernilai positif ya, nih XI nya akan kurang dari XI-1 plus delta. Nah, U itu adalah penanda. Nah, karena ini dan ini ya, kita misalkan, dan U-nya ada di antara XI-1 sampai XI, kemudian kita punya kondisi yang di atasnya ini, maka diperoleh XI-1 kurang dari U kurang dari XI kurang dari XI-1 plus delta. Nah, kita perhatikan di sini ya XI-1 itu interval paling kiri untuk subinterval terakhir, maka nilainya akan kurang dari nilai kurang dari ini 1 min delta ya. Jadi nilai ini akan kurang dari 1 min delta ya, plus delta ini sama dengan 1 ya. Jadi kita lihat penandanya itu akan ya, jadi U nya ya pasti termuat di 0, 1 ya. Itu karena U merupakan tag di P1 atau di U1, jadi P1 ya, pada P1 ini fungsi Gx nya itu sama dengan 2. Kemudian tadi gabungan partisi di P1 itu adalah U, jadi U1 adalah gabungan XI-1 sampai XI, untuk I-nya dari 1 sampai N ya, seperti ini. Nah, U1 ini tadi kita ketahui dia memuat interval ini 0 sampai 1 min delta dan termuat di interval 0 sampai 1 plus delta. Nah, kalau dari sini ya, dari interval ini kita hitung jumlah Riemannnya. Nah, karena G-nya bernilai 2, kemudian yang paling kiri itu panjang intervalnya 1 min delta, yang tengah itu adalah jumlah Riemannnya, jumlah Riemann fungsi G terhadap P1. Kemudian yang paling kanan ini adalah panjang intervalnya 1 plus delta. Nah, jadi kita sudah lihat di sini ini adalah batasan untuk jumlah Riemann pada partisi 1 di P1. Kita lanjutkan pada ini interval sisanya, yaitu interval 1 sampai 3. Nah, kita punya P2 mempunyai partisi P2 dot ini ya, XK-1 sampai XK dengan tandanya ini untuk K-nya ya, untuk K-nya dari 1 sampai M, kita sebut indeksnya M. Kemudian gabungan dari partisi P2 ini kita sebut U2. Nah, dengan cara yang sama kita lihat di sini pada P2 ini dia memuat interval 1 min plus delta sampai 3 dan termuat di interval 1 min delta sampai 3. Jadi U2 ini termuat di
1 min delta sampai 3 ya, dan memuat 1 plus delta sampai 3. Nah, kita misalkan ada penanda ya, W ini penandanya ada di 1 plus delta sampai 3 ya, berarti W ini termuat di suatu partisi bagiannya. Untuk suatu K di 1 sampai M. Nah, kalau dibuat ilustrasinya di bagian sini ya, kita perbesar, jadi kita akan punya seperti ini. Misalkan ini adalah X-1, ini X-K-nya, seperti itu. Nah, tadi sudah kita asumsikan juga ini P2-nya, norm dari P2 itu kurang dari delta, sehingga ini XK min XK min 1 itu kurang dari delta, atau kita akan punya ini XK min 1 min XK ini kurang dari delta sampai min delta. Terus oh ya, di sini, dari sini ini kita punya juga W ini atau penanda ini ada di antara XK-1 sampai XK. Nah, ya selanjutnya, jadi kita punya di sini XK-1 itu ada di antara XK min delta sampai XK plus delta. Nah, kita perhatikan yang bagian ininya. Jadi kita peroleh di sini ya, dari sini ini ya XK min delta itu akan kurang dari tanpa sama dengan ya, kurang dari XK min 1 kurang dari W, kurang dari XK. Nah, kalau dari ilustrasinya, di ilustrasi di sini, ini ada kemungkinan, nah ini 1 plus delta itu posisinya seperti ini. Jadi, nah karena seperti ini jadi kurang dari ya. Jadi kita punya di sini, nah yang ini akan kurang dari 1 plus delta min delta. Ini kalau diteruskan, oh ya ini sama dengan dari atau ini sama dengan 1. Nah, karena W di sini diperlihatkan ada di antara 1 sampai XK, jadi W ini adalah penanda ya. Jadi W itu termuat di 0 sampai 3. Nah, sudah ditunjukkan kalau W ini adalah penanda di P2, terus kita hitung integral Riemann di P2. Nah, di P2 sini ya, di P2 fungsi G ini bernilai 3. Terus tadi gabungan partisi P2 tadi ya, ini masih ada di sini ya, di lingkar ini
ini kita hitung ini kita hitung integral Riemannnya. Jadi kita peroleh sini 3 dikali panjang intervalnya, yaitu 2 min delta ya, kurang dari jumlah Riemann fungsi G di partisi P2 kurang dari 2 plus delta. Nah, kedua jumlah Riemann ini, yang ini dan ini kita jumlahkan. Nah, jadi kita tadi di jumlah Riemann fungsi G ini sama dengan G di P1 partisi 1 ditambah jumlah Riemann fungsi G terhadap partisi 2. Oke. Nah, nilai ini kurang dari 1 min delta. Kemudian yang sebelahnya ini fungsi Riemann di P2 itu nilainya kurang dari 3 dikali 2. Oh, ini plus, harusnya plus delta. Kemudian nah ini fungsi Riemann, jumlah Riemann di sebelah kirinya itu akan kurang dari 1 min delta, tadi di atas udah ya. Kemudian yang ini jumlah Riemann di P2 nya itu akan kurang dari 3 dikali 2 min delta. Jadi dari sini kita peroleh jumlah Riemann fungsi G di partisi P itu akan kurang dari 8 min 5 delta sampai 8 plus 5 delta, atau kita peroleh ini min 8 itu akan ada di antara min 5 delta sampai 5 delta. Jadi kita peroleh mutlak atau jarak jumlah Riemann ini akan selalu kurang dari 5 delta. Nah, 5 delta ini yang seharusnya kurang dari epsilon. Jadi kita pilih deltanya itu kurang dari epsilon per 5 ya. Nah, dari sini kita peroleh buktinya ya. Bukti jadi ketika kita ambil L, ya, sebelum lebih jauh kita lihat di sini ya, di persamaan ini 8. Nah, ini ini akan sama dengan integral fungsi G dari 0 sampai 3. Ini sama dengan L nya 8. Jadi kita ambil L nya sama dengan 8, sehingga untuk setiap epsilon positif ada delta epsilon ini kurang dari epsilon per 5, sehingga dipilih ini P dot partisi P1 untuk interval 0 sampai 3, sehingga norm dari P ini kurang dari delta. Karena itu ya, atau diperoleh ini SG, P min L tadi ya, SG, P min 8 itu kurang dari ini, harusnya urutannya dari awal sampai akhir ya. Nah, dari harusnya prosesnya dari awal lagi ya. Kita langsung di bukti ininya kita masuk ke sini. Ini kurang dari 5 delta,
terus karena di sini ini deltanya ini ya kurang dari 5 epsilon per 5, kurang dari 5 dikali epsilon per 5 sama dengan epsilon ya. Jadi sudah ditunjukkan kalau G itu adalah fungsi yang terintegral Riemann di 0,3 dengan integralnya dari 0 sampai 3 G itu sama dengan 8 ya. Contoh di contoh C ini kita punya Hx sama dengan X pada interval 0,1 akan ditunjukkan bahwa fungsi H ini adalah fungsi yang terintegral Riemann. Nah, untuk membuktikan dengan definisi, berarti yang pertama kita harus mempunyai nilai taksiran L-nya. Yang kedua, itu adalah kita bisa menentukan deltanya berapa banyak. Nah, untuk itu kita buktikannya dengan trik yaitu dengan mengambil dua partisi dengan ya. Jadi kita misalkan ada partisi Q ini adalah seperti ini adalah potongan ya subpartisi dari 01 dengan OQ-nya. Ini tagnya ini sengaja dipilih itu adalah nilai tengah dari interval bagiannya. Ini jadi kita peroleh persegi. Jadi misalkan ilustrasinya kita punya fungsi Hx seperti ini, kemudian ini subintervalnya xi min 1 xi. Nah, Ki-nya itu adalah ini nilai tengahnya. Jadi kita akan punya persegi seperti ini. Ya, terus persegi-persegi seperti ini yang kita hitung mulai dari interval 0 sampai 1. Nah, jadi ya untuk setiap persegi kita akan punya ini H Ki dikali panjang intervalnya. Ini sama dengan HQi itu sama dengan Ki-nya yakni setengah Xi min 1 ditambah Xi dikali panjang intervalnya. Ya, jadi ini sama dengan setengah dikali Xi kuadrat min Xi min 1 kuadrat. Nah, kemudian kita hitung jumlah Riemann-nya. Jadi S H, Q seperti ini. Ini adalah ya, ini sama aja dengan jumlah dari 1 sampai N setengah Xi kuadrat min Xi min 1 kuadrat. Jadi ini sama dengan setengah X1 kuadrat ya. Kalau misalnya kita uraikan, jadi kita punya X1
kuadrat min x0 kuadrat, kemudian ditambah x2 kuadrat min x1 kuadrat, ditambah x3 kuadrat min x2 kuadrat, dan seterusnya. Kita punya xn min 1 kuadrat dikurangi xn min 2 kuadrat ditambah xn kuadrat min xn min 1 kuadrat. Ya, jadi kita perhatikan ini saling berlawanan. Ya, ini dengan ini. Jadi kita akan punya pada akhirnya, nanti ini ada lawannya. Oh ini lawannya tadi. Terus ini dengan ini ada di sini. Jadi pada akhirnya kita akan punya setengah xn kuadrat min x0 kuadrat. Nah, karena intervalnya ini dari 0 sampai 1, berarti ini adalah setengah 1 kuadrat min 0 kuadrat atau setengah. Nah, ini adalah jumlah Riemann fungsi H dengan tagnya atau tandanya itu adalah nilai tengah interval. Kemudian dengan interval yang sama kita punya partisi yang baru P sini. Nah, ini sama dengan ya. Jadi yang membedakan itu adalah penandanya. Jadi kalau misalkan di subinterval, misal kita punya ini x min 1 xi, terus kita punya qi itu adalah nilai tengah intervalnya, maka p ini adalah sembarang. Ini pi nya sembarang ya, sehingga ini qi dan pi ini ada di interval bagiannya. Ya. Terus karena ya kita misalkan juga di sini jarak intervalnya yaitu xi min 1 ini kurang dari delta, sehingga nah karena untuk P partisi P maupun partisi P ini interval bagiannya sama, jadi kedua norm partisinya, norm partisi P dan norm partisi Q ini sama ya, kurang dari delta. Terus kita akan tunjukkan selisih atau jarak dari jumlah Riemann dengan menggunakan partisi P dan partisi Q. Ini jarak atau selisih jumlah Riemann dengan partisi P dan partisi Q. Ini sama dengan ini untuk partisi P-nya, jumlah Riemann partisi P, kemudian jumlah Riemann untuk partisi Q.
Nah, perhatikan di sini, ini kan sama. Yang beda itu adalah ini PI-nya dan QI-nya. Terus karena tadi kita punya ini X itu sama dengan X, jadi sini ini sama dengan PI XI min 1 kurangi sigma QI XI min 1 ya. Nah, diulangi lagi karena ini yang bedakan cuman PI dan QI-nya. Ininya sama. Jadi ini akan sama dengan seperti ini. Terus ya karena ini terus kita punya kondisi ini ya, jadi kita tuh akan karena ya kondisi yang di atas ini jadi teruskan ulang ya. Jadi karena QI dan PI-nya atau penandanya ada pada interval bagian, terus panjang intervalnya kurang dari delta, maka PI min QI juga ini kurang dari delta. Ini sama dengan sigma delta ya. Terus kalau bagian ininya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ini delta sama dengan di X1 min X0 ditambah X2 min X1 dan seterusnya. Nanti kita punya di sini Xn min 1 ya. Jadi ini akan sama dengan delta. Nah, kita perjelas ya. Jadi ini saling ada lawannya. Ini juga ada lawannya. Jadi yang tersisa itu adalah delta dikali Xn min X0 atau delta dikali 1 min 0 sama dengan delta. Nah, karena jaraknya kita ini ingin sekecil mungkin, jadi kurang dari epsilon, jadi nanti kita pilih deltanya kurang dari epsilon. Oke, tadi di awal L-nya sudah dipilih, yakni L-nya itu adalah setengah, kemudian deltanya sudah kita tentukan, yaitu bilangan yang kurang dari epsilon ya, atau di sini kita pilih epsilon per 2. Terus kita akan buktikan. Tadi kita punya L-nya, itu nilai perkiraannya setengah, kemudian deltanya kita pilih epsilon per 2, terus kita akan buktikan. Jadi kita ambil L sama dengan setengah, sehingga untuk setiap epsilon positif ini terdapat deltanya di sini sengaja dipilih epsilon per 2,
sehingga untuk sembarang partisi yang ditandai dengan norm dari partisinya kurang dari delta, ini diperoleh jumlah Riemannnya terhadap partisi P dikurangi L, ini sama dengan minus setengah. Kita pakai ini ya, yang trik di sini membuktikannya, yaitu kita pakai partisi Q. Jumlah Riemann partisi Q terus dengan pertidaksamaan segitiga, jadi kita punya ini adalah jarak dari jumlah Riemann partisi P dan jumlah Riemann partisi Q. Ya, untuk bagian ini tadi di kotretan kita lihat ini nilainya sama ya, jadi ini setengah, ini juga setengah. Jadi kita misalkan ini nilainya yang bagian kedua ini kurang dari epsilon per 2 untuk sembarang epsilon. Nah, untuk yang bagian kirinya tadi juga di kotretan harusnya dituliskan ulang ya. Tapi ini cukup di sini aja. Jaraknya ini antara jumlah Riemann partisi P dan partisi Q itu adalah delta. Dengan deltanya di sini, nah ini kita pilih deltanya kurang dari epsilon per 2. Jadi kurang dari epsilon. Nah, jadi kita peroleh H-nya itu adalah fungsi yang terintegral Riemann di interval 0,1 dan integral dari H untuk 0,1 nilainya adalah setengah. Nah, itu contoh yang C. Kita lanjutkan dengan contoh D. Nih, seperti ini. Jadi X-nya sama dengan 1/n ketika X-nya 1/n. Kemudian fungsi ini dia terdefinisi di interval 0,1. Nah, sebagai ilustrasi kita punya ini. Sebelum kita menghitung nilai L dan deltanya, ini ada ilustrasi untuk menghitungnya ya. Jadi kita misalkan kita ambil untuk epsilonnya sama dengan 1/5, kita pilih ada himpunan E, ini adalah X, untuk X-nya lebih besar sama dengan epsilon. Nah, karena di sini epsilonnya kita pilih 1/5, jadi E-nya itu adalah X ketika X-nya 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1. Ya, jadi ada 3 anggota. Ada 5 anggota. Ya, ini ilustrasi fungsinya seperti ini ya, ketika 1/n, X-nya 1/n, ini nilai-nilainya di sini, ketika X lainnya, itu fungsinya nilainya 0. Jadi ini seperti bolong-bolong gitu ya. Nah, ini. Nah, yang akan kita lakukan di sini ini adalah cara menghitung jumlah Riemann-nya. Karena di sini diambil epsilonnya 1/5, jumlah Riemann itu adalah menghitung persegi-persegi, jadi kita misalkan seperti ini 1/5. Nah, untuk xn lainnya ini seperti ini ya, ini perseginya. Kemudian ketika ada tanda
ketika ada nilai x-nya ini 1/n, kita anggap partisi bagiannya mengambil nilai terbesarnya atau 1/n ini. Jadi secara ilustrasinya kita akan punya persegi-persegi ini. Ya, kita misalkan tanda yang 1/n ini diambil oleh dua partisi yang berbeda, dua partisi bagian yang berbeda. Nah, seperti ini. Terus kita hitung jumlah rimennya. Fungsi Y dengan partisi P sembarang. Ini untuk yang pertama, X-nya sama dengan 1/5. Terus panjang partisinya juga 1/5. Nah, di sebelahnya, di sini, maka kita punya 1/5 dikali misalnya ini XI, ya partisi ke I ya. Kemudian ketika di sini X-nya 1/4, maka kita akan punya 1/4 XJ min XJ min 1 tambah 1/4. Nah, ini sengaja indeksnya berbeda. Jadi kan ketika kita ngambil partisi, itu biasanya partisinya dari titik 0 sampai titik xn. Nah, ini ada I, ada J. Jadi misalkan di antara ke I dan J ini, misalnya di sini ya, ini ada partisi lain. Nah, diambilnya tagnya yaitu ketika GX-nya ini sama dengan 0. Jadi akibatnya kita akan punya di sini ini jumlah atau luas perseginya ya. Jadi GTI dikali XI min 1 itu adalah 0 dikali XI min 1. Jadi nilainya 0. Nah, yang di sini yang coba dihitung itu adalah ya karena nilainya yang lainnya 0 ya, ini sebenarnya dimasukkan ke jumlahan ini, tapi ini tidak kita cantumkan ya karena nilainya 0. Yang kita perhatikan itu adalah nilai atau luas persegi yang tidak 0. Kita lanjutkan di sini. Jadi karena ini yang 1/4, di 1/4 itu ada dua interval bagian yang berurutan, jadi seperti ini. Terus yang 1/3 ini entah ke interval bagian yang keberapa ya, tapi melanjutkan dari XJ. Ini tetangganya dari yang XK. Kemudian yang setengah ini ke L misalnya ya. Ini tetangganya. Kemudian yang terakhir ketika tandanya 1. Nah, perhatikan bahwa semua interval bagian, jadi kalau digambarkan interval bagian seperti ini XI. Nah, ini karena ya norm T-nya kurang dari delta, maka XI min 1 ini juga kurang dari delta ya. Kita hitung jumlah rimennya, 1/5 dikali 1/5 tambah 1/5. Karena alasan ini ya, jadi jumlah atau panjang
interval bagiannya kurang dari delta, ini nilainya akan kurang dari delta. Kurang dari delta, terus seperempat delta tambah seperempat delta tambah setengah delta, yang XK itu nilainya ya XK yang ini semuanya kurang dari delta. Ini ada yang kelewat sepertiga. Nah, jadi kita hitung ini 1/5 kali 1/5 tambah 1/5 delta tambah 2/4 delta tambah 2/3 delta, karena ini ada 2 seperti ini ya, tambah 2/2 delta dan delta. Jadi kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini plusnya ya, jadi ada oh ya, terus karena 1/5, 1/4, 2/4 maksudnya 2/3, 2/2 dan 1 ini kurang dari sama dengan 1, jadi ini nilainya akan kurang dari yang ini, kita anggap kurang ya, memang kurang, ininya kita anggap 1, jadi 1/5 kurang dari 1, 2/4 kurang dari 1, 2/3 kurang dari 1, jadi kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5 delta. Ya, jadi terus karena inginnya jumlah Riemann itu kurang dari epsilon ya, kita perhatikan ini juga kita anggap kurang dari delta, jadi kita akan punya ya, kita lanjutkan. Ini kita anggap kurang dari epsilon per 2, terus ya karena dipilih epsilonnya 1/5, terus 1/5 kuadrat itu juga nilainya kurang dari epsilon per 2 ya. Terus yang ini akan kurang dari 2 dikali 5 kali delta, yang akan kurang dari epsilon, atau kita perhatikan bagian ininya ya, ini 5 delta saja, jadi 5 delta itu akan kurang dari epsilon per 2, maka deltanya ini kurang dari epsilon per 2 dikali 5. Nah, karena di sini epsilonnya ini adalah 1/5, terus kita perumum untuk 1/n ya, kita perumum untuk 1/n, jadi nanti kita punya deltanya di sini adalah kurang dari epsilon per 2n ya, itu jadi oh ya, untuk L nya ini kita misalkan L nya itu adalah 0, kemudian ya L nya 0, ini deltanya sudah kita peroleh itu adalah epsilon per 2n. Jadi kita akan punya buktinya, bukti integral Riemann-nya ya. Jadi kita ambil epsilon sama dengan 1/n sebenarnya positif, sehingga kita pilih E-nya itu adalah tadi himpunan X untuk GX-nya lebih besar sama dengan epsilon.
Kemudian maka terdapat deltanya tadi sudah kita hitung, itu adalah epsilon per 2n. Terus kita pilih ini partisi bertanda dengan norm dari atau panjang dari partisi bertandanya kurang dari delta, ya, sehingga kita punya ini jumlah Riemannnya, fungsi G terhadap partisi P kurangi L sama dengan jumlah Riemann partisi G, P, L-nya itu adalah 0. Ya, ini sama dengan mengikuti kotretan yang tadi ya, jadi dibagi 2 antara SG, P0 tambah SG, P1. Yang P0 ini adalah gabungan, ya, ilustrasinya seperti ini. Misalkan di sini adalah epsilon, jadi yang P0 itu adalah penanda di sini, dan ketika subinterval dengan Gx-nya 0. Ya, jadi ini akan nilainya kurang dari yang ini, nilainya kurang dari epsilon per 2. Kemudian yang ini tadi dari kotretan itu akan kurang dari 2n delta. Ya, n-nya itu adalah sebanyak ini. Ya, n yang di sini ini adalah sebanyak ininya atau banyaknya himpunan ini. Jadi kita peroleh ini epsilon per 2 ditambah 2n, deltanya itu adalah epsilon per 2n. Jadi kita peroleh di sini ini sama dengan 3/2 epsilon. Ya. Harusnya ininya yang deltanya diperkecil lagi, ini jadi 4 ya. Tapi tidak apa-apa karena epsilon itu bilangan yang sangat kecil menuju ke 0. Nah, jadi di contoh ini kita punya G itu adalah fungsi yang terintegral Riemann di interval 0,1, dan integral dari fungsi G ini sama dengan 0. Nah, itu contoh yang D. Kemudian untuk materi kuliah kedua ya, harusnya di contoh untuk subbab 1 Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna taba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.